Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Nur Zubaidah dari kelas IPSC semester 6 dengan NIM 208210091. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi pembangunan dengan judul Hubungan Pendidikan dalam Mempengaruhi Ekonomi Pembangunan. Pendidikan. Secara bahasa, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk individu menjadi manusia yang lebih berpengetahuan, terampil, dan bertanggung jawab. Proses pendidikan membantu individu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka, memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi secara positif, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang memandu interaksi sosial. Hubungan pendidikan dengan ekonomi pembangunan. Dalam konteks masyarakat, pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara. Negara-negara yang menginvestasikan sumber daya mereka dalam pendidikan cenderung memiliki ekonomi yang lebih kuat, masyarakat yang lebih stabil, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Namun, jika suatu negara memiliki permasalahan dalam bidang pendidikan, maka akan sangat berpengaruh pada ekonomi pembangunan di suatu negara. Jadi, maksudnya seperti ini. Jika suatu negara memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau memiliki SDM dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, maka akan cenderung menciptakan SDM yang berkualitas. Sehingga, SDM yang berkualitas akan dapat membantu membangun ekonomi pembangunan yang lebih baik. Namun, jika di suatu negara tersebut SDM-nya memiliki latar belakang pendidikan yang perlu dipertanyakan, maka akan menghasilkan SDM yang perlu dipertanyakan juga. Sehingga dari SDM tersebut maka juga akan berpengaruh pada ekonomi pembangunan yang ada di daerah tersebut atau di negara tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Di sini saya akan mengambil beberapa kondisi pendidikan di Indonesia. Antara lain yang pertama yaitu keterbatasan pendidikan informal atau keterampilan non-formal. Fokus yang terlalu besar pada pendidikan formal dapat mengabaikan pentingnya pendidikan informal atau pengembangan keterampilan non-formal yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kurangnya akses terhadap pelatihan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja dapat menghasilkan tenaga kerja yang tidak relevan dengan kebutuhan industri dan sektor ekonomi tertentu. Yang kedua yaitu kurangnya akses pendidikan berkualitas. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dapat menghasilkan tenaga kerja yang kurang terampil dan kurang siap untuk berkontribusi dalam perekonomian. Ini dapat menciptakan kesenjangan dalam tingkat keterampilan antara individu yang memiliki akses dan individu yang tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan. Yang ketiga yaitu tingginya tingkat putus sekolah atau dropout. Tingginya tingkat putus sekolah atau dropout dari sistem pendidikan dapat menghasilkan populasi yang kurang terdidik dan kurang terampil. Hal ini memperburuk tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketergantungan pada bantuan sosial, sehingga menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu krisis kualitas infrastruktur dan pendidikan. Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai seperti kelas yang sesak, fasilitas yang rusak, atau kurangnya akses terhadap teknologi pendidikan dapat menghambat efektivitas pembelajaran. Hal ini dapat berdampak negatif pada pencapaian akademik siswa dan persiapan mereka untuk berkontribusi dalam perekonomian. Yang kelima yaitu kesenjangan gender dalam akses pendidikan. Kesenjangan gender dalam akses pendidikan atau kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi perempuan dan laki-laki dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Penyertaan penuh perempuan dalam pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pasar tenaga kerja, yang ada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, di sini saya akan menayangkan beberapa data putus sekolah berdasarkan provinsi. Data ini diupload oleh Kemendikbudristek pada tahun pelajaran 2022-2023. Data ini berada di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Nah, di data ini bisa kita lihat bersama-sama bahwa Sumatera Utara menjadi provinsi yang menduduki tingkat pertama sebagai provinsi yang
memiliki data putus sekolah tertinggi dengan jumlah siswa sekitar 1.300 sekian. Nah, kemudian disusul oleh Sulawesi Selatan, kemudian ada Nusa Tenggara Barat, ada Jawa Timur, Jawa Barat, ada NTT, Papua, Sumatera Selatan, ada Banten, dan juga DKI Jakarta. Nah, jika jumlah per provinsi ini kita jumlahkan, maka akan menghasilkan jumlah yang begitu besar. Bahkan ini masih di tingkat SMA, belum di tingkat SMP, SD, ataupun tingkat yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Nah, ini menjadi permasalahan yang sangat signifikan, permasalahan yang harus benar-benar diperbaiki, karena ini akan berhubungan dengan ekonomi pembangunan di Indonesia di masa yang akan mendatang. Untuk data selanjutnya adalah data presentasi pendidikan usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan terakhir 2023. Nah, untuk data yang paling atas bisa kita lihat di sini tidak mempunyai ijazah ada sekitar 13% sekian. Nah, seseorang yang tidak memiliki ijazah tentunya dia akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Yang dimana jika ia kesulitan dalam mencari pekerjaan, tentunya akan meningkatkan nilai pengangguran di suatu negara. Sedangkan pekerjaan saat ini itu adalah mengedepankan ijazah ataupun pengalaman ataupun pendidikan yang ia miliki. Sedangkan jika seseorang tidak memiliki ijazah, maka ia akan menjadi pilihan yang sehingga akan menjadikan ia sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, hal ini akan berhubungan dengan ketergantungan seseorang terhadap bantuan sosial, berhubungan juga dengan kemiskinan, berhubungan juga dengan kriminalitas, dan juga tingginya tingkat pengangguran di satu negara. Maka dari itu, permasalahan-permasalahan seperti ini harus diselesaikan agar tidak menjadi permasalahan yang besar di masa yang akan mendatang. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang dampak yang dihasilkan karena permasalahan pendidikan di ekonomi pembangunan. Yang pertama yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang meningkat. Permasalahan dalam sistem pendidikan juga dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Kesenjangan akses pendidikan berkualitas dan kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam kesempatan ekonomi dan akses terhadap pekerjaan yang layak. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif. Yang kedua yaitu kualitas tenaga kerja yang rendah. Salah satu dampak utama dari permasalahan dalam pendidikan adalah kurangnya kualitas tenaga kerja. Keterbatasan akses pendidikan berkualitas dan kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah menghasilkan tenaga kerja yang kurang terampil dan kurang siap untuk memasuki pasar kerja. Dampaknya, produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu peningkatan tingkat pengangguran dan underemployment. Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan pasar kerja dapat menghasilkan tingkat pengangguran yang tinggi atau underemployment di kalangan lulusan. Dampaknya, sumber daya manusia yang potensial menjadi tidak produktif dan tidak mampu untuk memberikan kontribusi mereka secara maksimal pada pembangunan ekonomi. Yang keempat yaitu krisis keterampilan digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape ekonomi secara signifikan. Namun, kurangnya pemahaman dan keterampilan digital di antara tenaga kerja Indonesia dapat menyebabkan Indonesia tertinggal dalam revolusi industri 4.0. Dampaknya, negara mungkin gagal memanfaatkan potensi ekonomi dari sektor digital dan teknologi. Dan yang kelima yaitu keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi. Keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas dan terjangkau dapat mengurangi kesempatan bagi individu untuk meningkatkan kualifikasi mereka dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga permasalahan dalam ekonomi global akan semakin kompleks. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai solusi yang ditawarkan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Pemerintahan perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi dengan menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa yang berprestasi namun kurang mampu. Yang kedua yaitu
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Dalam hal ini, pihak pemerintahan bisa melakukan semacam kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat-masyarakat tentang pentingnya pendidikan atau wajib belajar 12 tahun. Nah, penyuluhan ini bisa dilakukan di tempat-tempat yang sulit dijangkau atau masih belum tersentuh pendidikan secara merata kayak gitu. Jadi dengan adanya penyuluhan ini maka akan memudahkan masyarakat untuk mengenal bagaimana sih pentingnya pendidikan bagi ekonomi pembangunan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu investasi dalam pendidikan berkualitas. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan, terutama pada tingkat dasar dan menengah. Untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, dana yang memadai harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan penyediaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium. Nah, pada investasi dalam pendidikan berkualitas ini, pihak pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak sekolah, sehingga apa sih yang perlu dibutuhkan di sekolahan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan lancar. Begitu sebaliknya, pihak sekolah juga harus bisa mengetahui tentang investasi yang mereka miliki di dunia pendidikan, sehingga sekiranya investasi tersebut mengalami kerusakan atau perlu diperbarui, pihak sekolah juga bisa melakukan transformasi di pihak pemerintah. Yang keempat yaitu reformasi kurikulum dan penilaian. Pemerintah harus melakukan reformasi kurikulum pendidikan untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan industri. Selain itu, sistem penilaian harus diperbarui untuk mengukur keterampilan praktis dan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya penguasaan materi. Nah, pada bagian reformasi kurikulum dan penilaian ini masih sering sekali diabaikan oleh beberapa lembaga pendidikan atau bahkan pihak pemerintah. Bahwa kita pahami kurikulum dan penilaian ini merupakan aspek terpenting dalam dunia pendidikan. Kurikulum dan penilaian ini hubungannya erat sekali dengan hasil belajar siswa, yang dimana juga kita bisa mengetahui hasil belajar siswa, maka kita bisa mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, guru juga akhirnya bisa mengetahui apa yang perlu dia ajarkan kepada siswanya, terutama untuk kemajuan negara dan tentunya untuk menyambut masa depan yang penuh gemilang dan kebahagiaan. Yang kelima yaitu penyediaan anggaran yang memadai. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan agar dapat membiayai pembangunan infrastruktur dan memberikan pelatihan guru, penyediaan fasilitas yang berkualitas sehingga siswa dan guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tenang, tentram, bahagia, dan merasa mereka dalam melakukan kegiatan itu merasa nyaman sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, salah dalam pengucapan, pengetikan, maupun penyajian data, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi yang dapat saya sampaikan ini dapat menjadi bahan belajar bagi kita semua. Sekian, Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.